Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Lestari, NPM 1831 12700650032 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Soal pertama yaitu berikan contoh real penggunaan Big Data dari sektor-sektor berikut ini: sektor industri, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor pemerintah. Yang pertama yaitu sektor industri. Big Data sudah diimplementasikan di hampir setiap industri. Seperti pertama, healthcare. Big Data dapat mengumpulkan informasi mengenai data kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tenaga medis, sehingga pasien dapat dilayani dengan cepat dan efisien dengan keluhannya. Tidak hanya itu, data yang ada juga dapat mengidentifikasikan penyebaran penyakit COVID-19. Kedua, perbankan. Big Data pada perbankan dapat customer retention dan acquisition, yang dimana bank melakukan analisa data dan menargetkan iklan berbasis machine learning. Big Data juga dapat menemukan anomali dalam setiap transaksi pada bank apabila transaksi tersebut tidak cocok dengan profil dari si pengguna. Yang ketiga yaitu retail. Perusahaan retail membutuhkan data yang besar. Data yang ada tidak hanya untuk menyimpan data barang, akan tetapi untuk menyimpan data pelanggan, riwayat pembelian pelanggan, hingga kebiasaan pelanggan berbelanja. Perusahaan yang telah mengaplikasikan Big Data pada tersebut untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Data yang telah diolah dapat dijadikan strategi untuk menentukan segmen pasar. Yang keempat, media dan hiburan. Data yang terkumpul dapat dianalisiskan untuk memenuhi apa sebenarnya keinginan konsumen, sehingga dapat terciptakan tren baru sesuai target pasar. Yang kelima, agrikultur. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Big Data dapat menjadi salah satu teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil tani dengan cara memperbaiki sistem dengan riset yang valid. Riset terdapat kualitas tanah dan luas tanah hingga riset cuaca dan mendampaknya pada tumbuhan padi, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan para petani untuk bercocok tanam dan menghasilkan produk yang baik. Yang keenam, manufaktur. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang terkena dampak dari tren Big Data. Hal ini dikarenakan sifat data dasar dan jumlah data yang dari bidang tersebut. Beberapa proses manufaktur dapat ditingkatkan dengan menggunakan Big Data seperti manajemen risiko, meningkatkan kualitas produk, pertumbuhan perusahaan berbasis data, serta logistik. Nah, soal yang kedua yaitu sektor dari kesehatan. Contohnya yaitu peran Big Data untuk kesehatan adalah dalam menangani epidemi atau pandemi. Sejumlah besar data mengenai penderitaan penyakit kala pandemi atau epidemi bisa dikumpulkan, dianalisis agar bisa memberikan simpulan-simpulan yang bermanfaat di waktu berikutnya. Selanjutnya, sektor pendidikan. Contoh pengguna Big Data pada sektor pendidikan. Kemendikbud mewancanakan mengenai program satu siswa, satu perangkat tabel, PC komputer, tablet, dengan menggunakan alat tersebut. Maka setiap siswa memiliki seluruh buku pelajaran dalam format digital. Perangkat ini juga dapat terkoneksi dengan internet untuk memperluas wawasan pada sistem tersebut. Demikian penerapan teknologi Big Data yang dilengkapi dengan sistem analisa prediktif dapat membantu pengajar untuk bisa menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing individu. Data-data hasil pengerjaan tugas dapat diambil dan dianalisis secara lebih personal. Dengan data tersebut, pendidik atau orang tua bisa mengetahui apa saja yang telah dipelajari dan kendala-kendala dalam proses pembelajaran oleh siswa yang lebih rinci. Selanjutnya sektor pemerintah. Yaitu karena Big Data mencakup area yang sangat luas,
Maka contoh penggunaan big data pada pemerintah dikategorikan menjadi 3 tahap, yaitu pertama IT manajemen dan tata kelola, SDM dan sistem. Yang pertama IT atau IT manajemen dan tata kelola. IT manajemen. Big data merupakan tren teknologi untuk melakukan pendekatan baru dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Keputusan-keputusan dibuat berdasarkan data dalam volume yang sangat besar, terstruktur, tidak terstruktur, dan kompleks. Yang B, tata kelola IT dengan framework COBIT-5. COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, adalah salah satu kerangka kerja yang diciptakan oleh ISACA yang berfungsi untuk dijadikan panduan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang dimaksud merupakan sebuah enterprise, yakni organisasi yang menjalankan fungsi IT sebagai bagian dan proses bisnisnya. Proses bisnis dan TI harus berkolaborasi dan bekerja sehingga TI dapat masuk ke dalam tata kelola dan manajemen. COVID-19 memiliki beberapa pengungkit yang diturunkan dari tujuan organisasi dan telah didefinisikan. Pengungkit tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi governance dan manajemen dari enterprise TI, yaitu pertama prinsip kebijakan dan framework, kedua proses, ketiga struktur organisasi, keempat budaya, etika, dan perilaku, kelima informasi, keenam layanan infrastruktur dan aplikasi, ketujuh yang terakhir yaitu SDM, kemampuan dan kompetensi. Keempat, sumber daya manusia. Karena kompleksitas dari sistem big data, dibutuhkan kemampuan teknis beragam untuk dapat mengimplementasikannya. Namun karena big data engineering sendiri masih merupakan sesuatu yang baru serta berhadapan dengan teknologi dan posisi kerjaan yang juga baru, maka saat ini belum ada spesifikasi baku mengenai kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk bidang ini berdasarkan proses kerja big data pada umumnya, yaitu collect, store, transform, dan analisis. Maka ada 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam implementasi big data. Di antaranya itu pertama data collection, kedua data warehouse, ketiga data transformation, keempat data analisis, dan kelima sistem. Tantangan penerapan big data di pemerintahan adalah sebagai berikut, yaitu pertama ketersediaan data, yang kedua standarisasi data pemerintah, ketiga privasi data, keempat kompetensi SDM, dan kelima infrastruktur penunjang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.